malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan mungkin ya? Lebih baik dari malam 1000 bulan. Nah, malam yang lebih baik 1000 bulan. Itu istilah yang paling populer. Aku juga pernah menyalahartikan malam 1000 bulan itu. Gue kira waktu malam itu ada bulan 1000 gitu. Malam yang istimewa yang ada cuman di bulan Ramadan aja. Dengan membawa keberkahan terus cahaya. Yang pertama, memang sholat 5 waktunya nggak boleh tinggal. Amal ibadah atau amal sosial dengan iktikaf. Tarawihnya nggak boleh tinggal. Zikir juga tiap malam. Di waktunya spesifiknya 10 malam terakhir ya. Beribadah, mengaji, sholat, terus berdoa. Nggak bisa nebak di malam mana, cuma malam-malam itu ketika ada tanda-tandanya kita bisa lebih khidmat lagi beribadah. Kita berdiam diri di masjid selama 10 hari terakhir Ramadan. Sebenarnya saya lakukan sih pas Ramadan. Nah, itu. Iya, pernah. Pernah. Nah, itu pas 10 hari terakhir. Malam yang dia mungkin secara suasana beda. Meskipun malamnya seperti malam biasa, agak ramai dan lain sebagainya, tapi ada ketenangan yang terasa spesial di situ. Mungkin karena sebenarnya saya kan dari SMP tuh udah sekolahnya tuh pisah dari orang tua. Jadi mungkin kalau yang malam spesialnya tuh ketika saya pulang dan puasanya bareng sama orang tua saya, itu rasanya beda aja gitu. Lebih enak, kayak lebih adem gitu karena sama keluarga juga. Soalnya biasanya sendiri puasanya. Gitu. Ada sesuatu yang berbeda, hawanya juga sejuk, juga kita bisa tenang aja menjalani hari-hari di malam itu. Ketika itikaf kan ada sholat malam. Nah, biasanya sholat malam tuh kayak lama banget. Nah, ada kejadian satu malam. Nah, ini kayak bener-bener malam itu kayak tenang. Terus imam tuh jadi enak gitu didengar di kuping. Terus sholat tuh jadi lebih adem. Terus surat panjang jadi kayak pendek. Dan kayaknya itu malam Lailatul Qadar. Pernah, waktu pengen keterima di kampus terbaik. Dalam satu malam itu berharap dapat kampus negeri lah. Minta ampuni dosa. Nah, itu karena dosa saya sudah banyak sekali. Masa surga? Cukup itu. Mungkin surga untuk kedua orang tua saya. Dan satu lagi, diberi hidayah. Nah, dah tuh. Rezekinya makin melimpah, terus kesehatan. Produk Wardah ini juga kita juga bisa di-endorse. Jadi PA-nya. Amin. Karena sering memakai ini yang nomor 9 dan nomor 1. Itu ada kayak tanda-tandanya ketika Ramadan turun di hari apa, maka probabilitas malam Lailatul Qadarnya ada di tanggal berapa gitu. Salah satunya nggak tidur karena kan itu harus zikir tiap malam kan, entah ngaji atau apa gitu. Ya pokoknya 10 malam itu dimaksimalkan. Ya, gak tidur. Dengan itikaf itu gitu. Setiap hari ngaji sholat malam. Karena kayak biasanya kan teman-teman tuh bilang kayak Lailatul Qadar gak sih? Lailatul Qadar gak sih? Nah, pas dia ada omongan itu, nah kita tuh ngaji aja, sholat aja. Bener-bener fokus lah di malam itu kan, nggak tahu kan kita malam Lailatul Qadar itu kapan. Lailatul Qadar itu selalu sangat imajinatif dalam kisah-kisah yang diceritakan. Tapi yang terpenting adalah Lailatul Qadar itu harus dirasakan oleh umat Islam, terutama di bulan Ramadan. Hanya tidak asik banget saya lihat dalam kehidupan kita umat Islam di Indonesia ini, padahal Pak Ustadz dan para ulama selalu menyatakan bahwa Ramadan itu awanu rahmatan. Jadi 10 hari pertama itu adalah rahmat. Kemudian 10 hari kedua adalah maghfirah, adalah turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sementara 10 hari yang terakhir itu adalah ikum minan nar, adalah ampunan terhindar dari api neraka. Bagi Nabi Muhammad SAW dalam banyak keterangan menceritakan Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam yang ganjil. Tapi ada sebuah persepsi juga bahwa malam Lailatul Qadar itu akan terjadi sepanjang waktu bulan Ramadan.
kita tidak bisa memilih waktunya. Nah, yang ganjil itu saja di hari terakhir itu kita seperti pertandingan sepak bola kita. Awalnya kita rame kan masjidnya, tarawihnya rame di awal-awal, tapi seperti sepak bola kemudian jadi ada babak penyisian, ada babak semifinal. Semakin sedikit saja yang menikmati dan menunggu Lailatul Qadar itu akan muncul, kecuali orang-orang yang beriman. Maka di kuminarnernya di ujung Ramadan justru makin sedikit, seolah-olah Lailatul Qadar itu hanya diinginkan, hanya ditempuk oleh orang-orang beriman yang benar-benar merasakan bahwa makna Lailatul Qadar itu ada. Apa rahasia di balik Lailatul Qadar? Kau menduga seperti lagunya Bimbo ya. Marga satwa tak bergerak, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon. Pada malam itu Quran turun ke bumi. Ada gambaran yang puitis tentang Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya saya pernah diceritakan oleh seorang kiai ketika saya di pondok pesantren. Kiai Sohid menceritakan ada sebuah cerita yang sangat legendaris tentang Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu dalam epik modern orang biasanya menyebutnya Samson. Seorang manusia yang sangat kuat. Manusia yang sangat kuat itu kekuatannya ada di rambutnya. Dia adalah seseorang hamba Allah yang dekat pada Allah dan beriman tauhid kepada Allah. Kemudian dia harus dimusuhi oleh orang-orang kafir. Dimusuhi orang-orang kafir itu sampai kemudian orang yang dia cintai namanya Delilah itu kemudian membocorkan rahasia kekuatannya dengan cara bahwa kekuatan seorang Sam'un Al-Ghazi itu adalah di rambutnya. Nah, di rambutnya itulah kemudian Sam'un Al-Ghazi diberi obat tidur dan dilemahkan, dan kemudian rambutnya dipotong, dan kemudian dia dicederai, matanya dibutakan, tubuhnya dihancurkan, dibanting sehingga dia tidak punya kekuatan. Hingga kemudian Sam'un Al-Ghazi memohon kepada Allah di antara kekalahannya, ya Allah, kembalikan kekuatan saya untuk menunjukkan bahwa kekuatanku ini hanya padamu ya Allah. Aku memohon bahwa kehancuran di tubuhku ini adalah kelemahan dan tidak menguatkan agamamu di hadapan mereka. Maka seketika itu Allah menurunkan kekuatannya dan Sam'un Al-Ghazi punya kekuatan kembali untuk melawan dan menghancurkan orang-orang yang tidak beriman tauhid kepadanya. Maka pada saat itulah Sam'un Al-Ghazi berjanji kepada Allah, ya Allah, maka aku akan bersujud kepadamu sepanjang waktu, dan dalam waktu 1000 bulan aku akan bertakwa dan terus beribadah kepadamu. Para sahabat yang mendengarkan cerita baginda Nabi Muhammad SAW mendengarkannya dengan tengah haru dan menangis. Kemudian mereka bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kira-kira berapa usia kami? Kira-kira kami akan mati di usia berapa ya Allah? Dapatkah kami bersujud dan beribadah kepada Allah sepanjang 1000 bulan? Baginda Nabi Muhammad mengatakan, nikmatilah ibadah di bulan Ramadan. 1000 bulan itu sama dengan sekurang-kurangnya 83 tahun. Maka jika usia seorang manusia tidak mencapai 83 tahun, niscaya Lailatul Qadar itu adalah pahala yang dilipat gandakan. Ketika sahabat-sahabat menangis, maka kemudian turunlah ayat surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin fanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang paling penting adalah kalimat
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun ditakdirkan menjadi umat yang berusia pendek, tapi kalau mendapatkan Lailatul Qadar akan mendapatkan perlipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.